wa karahati hubbi. Penjelasan tentang celaan terhadap harta dan tidak bagusnya mencintai harta. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, jangan sampai hartamu wala auladukum dan juga anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan siapapun yang begitu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Wa qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun 'adzim, dan di sisi Allah ada pahala atau balasan yang besar. Faman ikhtara malahu wa waladahu ala ma indallahi faqad khasira wa ghabana khusranan mubina wa khasira khusranan mubina. Harusnya begitu tuh, nggak usah gobina, itu nggak enak banget itu. Faqad khasira khusranan mubina, begitu. Siapa orang yang lebih memilih harta dan anak ketimbang apa yang ada pada Allah, yaitu balasan yang besar, maka berarti dia telah melakukan tindakan yang rugi, atau dia telah mengalami kerugian besar, kerugian yang nyata. Wa qala ta'ala innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu sungguh seringkali melampaui batas, ar-ra'ahu stagna, ketika dia melihat dirinya berkecukupan. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala ta'ala alhaakumut takatsur, Allah berfirman juga di ayat lain, alhaakumut takatsur, semangat atau keinginan ingin selalu menambah-nambah harta itu telah membuat kamu lalai. Ayat-ayat ini jelas sekali mengingatkan kepada kita tentang betapa harta itu, kecintaan kepada harta atau cinta yang berlebihan kepada keturunan, keberpihakan kita kepada keturunan, itu bisa menyebabkan orang itu lalai dari kewajiban-kewajiban kepada Allah, terkait kewajiban ibadah dan kewajiban menegakkan hukum Allah. Kalau udah nyari duit udah lupa daratan, padahal masih di darat. Masih di darat udah lupa daratan, apalagi nyari duitnya di laut. Aduh, udah nggak ada daratan sama sekali, lupa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celakalah orang-orang yang menjadi budak harta. Ya, dinar dirham kan bahasa sono, kita nggak kenal. Kalau kita bilang wah selamat, kita nggak ada dinar, nggak ada dirham, ini nama rupiah nggak masuk. Bukan gitu ya. Jadi celakalah orang yang menghamba kepada menjadi budak harta, itu aja. Walan ta'asa, sebenarnya redaksi di kitab aslinya mah nggak ada ini, yang ada wan takasa. Jadi ta'isa wan takasa, celaka dan rugi. Wa idza syika falan taqasa, dan apabila dia tertusuk duri, dia tidak bisa mencabutnya. Bayana anna muhibbahuma abidun lahuma. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang mencintai keduanya, mencintai dinar dan dirham, mencintai harta itu berarti dia abidun lahum, dia menjadi budak
Wa man abada hajaran fa huwa abidu sanamin. Siapa orang yang menyembah batu berarti dia menyembah patung. Ayman qata'ahu dzalika 'anillahi ta'ala wa an adai haqqi wa huwa ka'abidi sanamin wa huwa syirkun. Artinya wa man qata'ahu dzalika 'anillah, siapa orang yang perilakunya mengejar dinar dan dirham atau mengejar rupiah, harta itu, kemudian memutuskan hubungannya dengan Allah dan mengabaikan hak-haknya Allah, maka dia disamakan dengan orang yang menyembah patung. Wa huwa syirkun, dan ini adalah sebuah bentuk kemusyrikan. Illa anna syirka khafiyun wa jaliyun. Namun syirik itu kan ada dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Na'udzubillahi minhuma. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dua jenis kemusyrikan ini. Tapi nyatanya kita demen banget sama duit. Gitu. Sampai ngaji juga libur kita kalau ada proyek mah. Iya. Rajin ngaji kan karena nggak ada proyek. Bisa. Maka jadikan ngaji itu proyek kita, proyek besar itu ngaji. Bukan di awal itu, bukan. Jadi indallah ajrun azim itu yang lebih kita kejar sebenarnya. Makanya kalau orang bilang orang kaya itu yang duitnya banyak memang salah. Orang kaya itu ya orang yang merasa cukup, itu baru kaya. Saya udah ngalamin lah yang kayak gitu tuh. Ya ketika kita bisnis itu ada, kita punya penghasilan umpama 300 juta. Lalu ambisi kita kan tidak berpikir untuk memperkecil aset kita. Keinginan kita kan memperbesar aset. Maka begitu kita punya 300 juta, nah kita kepengen mengembangkan ini. Ada yang nawarin tanah harganya 400 juta umpama. Sebenarnya uang kita, menurut orang yang punya uang sejuta, kita punya uang 300 juta, itu udah kaya banget kita. Menurut orang yang punya uang 1 juta, enak, duit lo gede. Sementara keinginan kita membeli barang yang 400 juta, kan otomatis hati itu paling miskin jadi manusia sebenarnya. Ya Allah, putar otak sungsang sumpel, udah ongkrah angkrik kemana tahu kita akan mengejar untuk membeli itu. Coba saat itu ada orang datang minta tolong sama kita, apa jawaban kita? Gua aja lagi perlu duit, miskin. Padahal duit 300 juta di tangan. Sementara keinginan kita untuk bisa menutup yang harga 400 juta. Itu makanya orang kaya itu bukan karena duitnya banyak sebenarnya. Karena itu nggak ada batas. Makanya kalau hidup itu rujukannya uang, itu udah parah udah. Nggak bakalan beres lah. Ada duitnya nggak? Ya, yang diajak yang itu mah. Duduk doang. Lama-lama kita bisa menjadi budaknya dunia, budak harta. Kumpul. Memang jadi banyak, terus banyak, cepat banyak itu memang. Tapi kita nggak pernah merasa cukup karena keinginan kita selalu berlebih dari yang kita punya. Ya. Itu hebatnya manusia, Kiai. Ya. Hebatnya manusia. Ketika dia punya uang 1000, dia mencukupkan dirinya dengan 1000. Ya makanya itu yang kaya, gitu. Ketika orang bisa merasa puas dengan apa yang dia punya, itu baru namanya orang kaya. Gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yaqulu ibnu Adam mali. Rasulullah bersabda, manusia selalu ngomong hartaku. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Di riwayat lain disebutkan aw tasaddaqta fa abqaita.
Gitu. Ma sini hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita. Tidak ada sesungguhnya milikmu itu kecuali yang kau makan. Lalu kemudian dia hilang, ludes. Awalabista fa ablaita, yang kau pakai akan rusak. Au tasaddaqta fa amdaita, atau kau sedekahkan maka dia akan, di sana dalam riwayat fa abukaita, itu yang kekal menjadi milikmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam madibani, di sini doriyani, di kitab aslinya bukan doriyani, jai'ani. Ada dua sih, ada riwayat madibani doriyani, fi riwayatin jai'ani, ursila fi ghanamin bi aktsara ifsadan fiha min hubbi syaraf wal mal wal jah fi dinir rajul al muslim. Tidaklah dua serigala yang ganas, kalau doriyani, kalau jai'ani, tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas keduanya itu kepada segerombolan kambing itu lebih membawa kerusakan kepada seorang muslim dibandingkan orang Islam yang mencintai kemuliaan, harta, dan pangkat. Lebih merusak agamanya. Jadi tidak lebih menjadi bencana begitu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar, yang memangsa kambing-kambing itu mudaratnya tidak lebih besar dibandingkan nafsu manusia mengejar kedudukan, harta, dan kemuliaan yang bisa merusak agama seseorang. Kalau kambing paling ya yang dimakan kambing lah selesai. Tapi kalau agama yang rusak itu kan celakanya dunia akhirat gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam halakal muksirun. Rasul bersabda, celakalah orang-orang yang senantiasa berusaha memperbanyak, menambah dan terus menambah tiada hentinya. Illa man qala bihi, pada riwayat illa man fa'ala, kecuali orang yang melakukan perbuatan itu fi ibadillahi hakada, atau dia mengatakan saya mencari tambahan atau memperbanyak ini untuk kepentingan hamba-hamba Allah. Artinya ya saya butuh untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Tapi yang kayak gitu wa qalilum mahum, dikit banget. Biasanya nambah-nambah harta ya buat kepentingan pribadi. Kalau niatnya buat berinfak sih keren gitu. Bahasanya kan kita butuh sedekah, jadi kita butuh kaya. Betul, kalau kaya pengen sedekah mau bagus, tapi biasanya bikin kaya bikin pelit tuh. Ya tergantung dia maunya mau jadi bagaimana, kan dia yang tahu sendiri sebenarnya. Wa an Yahya bin Mu'ad qala ad-dirham aqrab. Yahya bin Mu'ad mengatakan duit itu ibaratnya kalajengking. Fa illam tuhsin ruqyatahu fala takhudhu. Kalau kamu nggak bisa membuat penawarnya, ya jangan diambil. Berarti boleh ya kalau gitu. Kalau punya penawarnya boleh. Kalau nggak punya penawarnya jangan. Fa innahu in ladaqaka qatalaka summuhu. Karena kalau dia menyengat kamu, racunnya akan membunuhmu. Wa qila wa ma ruqyatuhu qala akhduhu min hillihi. Apa itu penawarnya dari kalajengking itu? Kata Yahya bin Mu'ad, akhduhu min hilli, harta itu mesti didapat dengan cara yang halal. Wa wad'uhu fi haqqi, dan meletakkannya pada tempatnya sesuai dengan peruntukannya. Wa anhu rahimahullah, dan diriwayatkan dari beliau juga rahimahullah, musibatani lam yasma'il awwalun wal akhirun bimithlihi ma lil abdi
fi malihi inda mauti. Dua musibah yang generasi awal, orang-orang terdahulu yang belakangan pun tidak pernah mendengar melebihi ini, melebihi dua musibah ini yang berlaku bagi manusia terkait hartanya ketika dia mati. Apa itu? Qila wa ma huma, apa yang maksud dua musibah itu? Qala yu'khadhu minhu kullu, hartanya akan diambil semua, wa yus'alu anhu kullu, dan dia akan ditanya semuanya. Kan musibah itu. Capek-capek nyari, dikumpulin, dijagain, mati diambil sama ahli waris. Mana mati masih muda lagi, bini muda baru dikawinin, baru bikinin rumah. Aduh, duitnya juga boleh dari nggak jelas. Mati diambil semua, anak pada beli mobil pada senang-senang, bini kawin lagi, mati kawin sama berondong lagi. Ya senang-senang di rumah kita, pensue kita. Pikirin halus-halus, mah rugi bener kita. Coba dah. Mana dikubur kita lagi diseksa, pas melongok ke dunia aja lagi senang-senang. Aduh. Jadi ada riwayat menyebutkan maluka ma qaddamta wa ma akharta liwarithika gitu. Ada kalimatnya begitu. Maluka ma qaddamta wa ma akharta liwarithika. Hartamu yang sesungguhnya itu adalah harta yang kau gunakan untuk ibadah. Sementara yang kau tinggalkan, yang kau simpan itu bukan milikmu. Kamu cuma sibuk ngurus aja. Ngurus punya orang. Ada dalam Riyadhus Shalihin itu ada orang yang senang ngurus harta orang. Emang ada orang ngurus harta orang? Ada, itu dia orang kaya. Kan yang ngurus harta orang. Harta siapa? Harta ahli warisnya. Nah dia mati juga nggak bawa bandanya kan? Gitu. Dia apa dibenciin tetangga karena pelitnya. Dia tambah-tambah kekayaannya dengan bisnis yang rada jorok begitu, ya. Sampai kemudian banyak musuhnya sama tetangga, tidak disuka, teman bisnis juga pada benci gara-gara ngumpulin harta tadi. Begitu mati lepas semua, detik itu kan kepemilikan langsung berpindah. Tapi pertanyaannya tetap ada melekat pada dia itu kan musibah namanya. Barang yang kita kagak pakai tapi ditanya, itu namanya musibatani lam yasma'il awwalun wal akhirun bimithlihima. Dua musibah yang manusia dari generasi awal sampai habis yang tidak akan mendengar yang seumpama ini, artinya yang lebih berat dari dua ini adalah dua musibah yang paling besar. Jadi yang susah-susah alhamdulillah ini selamat dari ini gitu. Menghibur diri. Selamat dari musibah ini karena pas mati gua nggak ngenes-ngenes amat kan emang. Pertanyaannya dikit. Ada parigo doang. Ya belum lunas. PTM dicuri kan. Enak. Apa-apa itu investasi. Allahu Akbar. Dunia penuh tipu-tipu. Kerja halus-halus. Kalau yang ngaji mah bener mati nih kita. Lumpangannya mau di sini. Bayan umpan hilmal wal jam'i bainahu wa bainaz zam. Nah, ini sebab tadi yang depannya kan zammul mal. Jadi penjelasan tentang celaan terhadap harta, di sini penjelasan tentang pujian terhadap harta. Jadi ada yang terpuji, ada yang tercela. Enggak semuanya. Bahkan di Quran kan bahasanya begitu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Khairan kan secara harfiah artinya baik. Tapi yang maksud itu kan malan katsiran. Jika meninggalkan harta yang banyak. Jadi secara harfiah memang dia memiliki fungsi, ada fungsi baiknya begitu. Tidak seluruhnya tercela. Yang tercela kan ketika mengambilnya dengan cara yang haram, mendayagunakannya dengan cara yang salah. Itu yang tercela. Kalau ngambilnya dengan cara yang halal lalu digunakan sesuai dengan peruntukannya, ya terpuji.
selamat tidak lupa kepada Allah. Ya tentunya orang yang bisa mengambil dengan cara yang halal dan mendaya gunakannya dengan cara yang benar kan dasarnya kan emang dia ingat dengan Allah, artinya ingat hukum Allah. Kalau nggak ingat dengan hukum Allah, dia nggak akan bedain mana halal dan haram, yang penting punya. Jadi di sini kemudian dijelaskan tentang pujian terhadap harta dan mengkompromikan antara pujian dan antara celaan. Ya'lam anna Allah Ta'ala qad sammal mal khairan fi mawadi'a min kitabi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebut harta itu dengan sebutan khairan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Faqala azza wa jalla intaraka khairan. Wa qala ta'ala mumtinan ala ibadi wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah berfirman menyebut harta itu sebagai karunia untuk hambanya. Yumdidkum bi amwalin, Allah luaskan kamu dengan harta, wa banin dan keturunan, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah berikan kepadamu taman atau kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan bagimu sungai-sungai yang mengalir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang baik yang dimiliki oleh orang baik. Ni'mal mal as-salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang baik, lirrajulis salih, yang dimiliki oleh orang soleh. Jadi kaya boleh Ustaz. Ya? Boleh, nggak ada yang larang kaya, yang dilarang pelitnya. Ini larang nyapetinnya yang haram. Itu. Apa lagi bilang nggak boleh. Tapi yang lebih kudu kita sadari, mas, sebenarnya hidup kan bukan untuk nyari kaya, itu yang penting sebenarnya. Kalau orang kata pengen merubah nasib sembarang, nasib ente robah, kagak nasib dirubah. Nasib kita sudah tergariskan dalam garis hidup sebelum kita lahir ke dunia saja sudah diinstal umur kita 4 bulan dalam perut ibu kita, mau ngomong apa? Ada yang rajin banget kerja malah nggak kaya-kaya. Saya bilang belajar yang pinter, biar dia kaya, jangan kayak bapak lu gitu ya. Bapaknya sampai jual kebun, anaknya suruh kuliah, terus kuliah nganggur. Kawinin, bapaknya kawin kalau nasib belum berubah, nggak punya duit kontrak, sarjana ngontrak, yang punya kontrakan kagak sekolah. Coba lihat, ente pikir orang pinter kaya, yang pinter ngontrak di rumah orang yang kagak sekolah, ada nggak? Banyak. Jadi halus-halus dulu. Kata orang Arab itu, laukanatil arzaqu tajri 'alal hijah halakna idan min jahlihin al bahai. Pakai juga ada tuh orang kampung saya. Ya. Dulunya dia nanam kambing waktu kebu anak yatim, tapi Ya. terus dia punya PT, punya ini di daerah pakai, tapi udah meninggal sekarang. Yang insinyur di kampung saya, nanya lurah ini, jadi karyawannya dia. Iya. Di Sengkareng gitu. Bisa begitu, makanya nasib kemana-mana juga garis tangan. Termasuk yang membangun apa itu? Nah, itu termasuk dia. Padahal ijazah nggak punya kan, SD nggak punya. Coba. Ini punya ijazah nganggur. Nah, ya guru-guru, sebenarnya masih guru aja, muridnya udah jadi direktur. Jadi menteri. Kan ini menteri, gurunya masih di situ juga. Gurunya masih LC. Gitu. Makanya kita kata Ibnu Athaillah itu kan begitu. Wajtihaduka fima duminalaka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ngototnya kamu sungguh-sungguh
mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu rezeki. Lalaimu untuk melaksanakan apa yang dituntut, yaitu ibadah, kau lalai. Rizki yang udah dijamin, ngotot nyarinya. Itu dalilun ala timasil basirati minka. Itu bukti dungu, itu dungu. Kan kalau secara logika harusnya ngotot yang disuruh, sungguh-sungguh terhadap yang dituntut. Yang udah dijamin, udah nyantai, yang dipikirin. Udah dijamin sih pikirin. Ini malah dijamin kita ngotot, yang dituntut, ya, geblek kita. Sibuk. Warga kayak enak datang. Iya. Udah sombong. Wala taqif ala wajhil jam'i bainad dam wal madah illa bi an ta'rifa hikmatal mal wa maqsudahu wa afatihi. Dan kamu tidak bisa untuk menggabungkan antara celaan dan pujian harta ini kecuali kamu mengerti betul hikmahnya harta, maksudnya dan bahayanya. Hatta yankashifa laka annahu khairun min wajhin wa syarrun min wajhin, sehingga terbuka dengan jelas bagimu bahwa ini baik dari sisi yang satu, ini buruk dari sisi yang lain. Wa annahu mahmudun min haitsu wa khairun wa madmumun min haitsu wa syarrun. Dan terbuka betul ya, bahwasanya ini terpuji ya, dari dilihat dari aspek baiknya dan tercela dari aspek buruknya. Jadi aspek baiknya, kalau punya duit banyak kan kita bisa banyak yang kita buat begitu dari aspek baiknya. Mau bikin masjid aja butuh dana, mau bikin pesantren butuh dana, kita mau jihad aja perlu sekutu, kita butuh semua. Itu dari aspek baiknya. Tapi aspek buruknya orang punya harta biasanya cenderung dia yaitu tadi ar-ra'ahu stagna gitu. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Makanya di mana-mana coba lihat, jarang orang kaya ngaji, jarang. Coba ada jamaah pengajian periksa, umumnya orang susah mulu nyari ngaji mah. Jamaah maulid. Kayak jamaah maulid coba hitungnya kaya berapa? Orang kaya nyumbang doang, dia di rumah aja nggak datang. Mama susah semua. Ini mah bukan. Makanya kan saya bilang, udah syukur kita jadi orang susah jadi bener. Itu. Makanya di dalam Fathul Qadir itu kan ada tuh. Inna minan nas man la yasluhu lahu illal ghina. Ada orang yang nggak baik bagi dia kecuali kaya. Fa in afqartuhu la afsada dzalika dinahu. Kalau aku kasih susah, rusak agamanya. Kefakiran merusak agama dia. Itu memang urat kaya tuh, yang begitu. Apa aja jadi duit. Dia kalau urat kaya begitu. Jadi dia kalau kaya ibadahnya bagus, gitu. Tapi wa inna minan nas man la yasluhu mahu illal faqar. Ada di antara manusia orang yang nggak baik bagi dia kecuali fakir. Fa in agna itu, ketika aku berikan dia kekayaan, la afsada dzalika dinahu. Kekayaan itu merusak agamanya. Waktu masih susah ngaji mulu, begitu proyeknya gul, lupa pengajian. Mana udah nggak ngaji-ngaji, sibuk usaha coba gitu. Enak mentetang. Makanya kita kenali diri kita nih, uratnya urat apa ini. Kalau kita lagi susah rajin ngaji, udah jangan suka minta kaya dah. Bahaya yang begitu mah. Ya hamil. Doanya ngaji biar pada kaya. Kalau kalian rajin ngaji, bisa ibadah dengan tenang umpama. Ya. Ibadah dengan tenang, rajin ngaji jadi rajin. Udah jangan suka minta kaya. Takutnya pas dikasih kaya nggak kuat ngembannya. Ya mobil penting kagak penting amat. Wah ngotot-ngotot pengen punya mobil ambungin sungai. Nggak usah. Terlalu rendah itu pengen punya mobil itu rendah betul. Pastinya nggak muat. Orang udah disiapin kok tinggal bayar doang. Nggak perlu punya mobil, yang penting punya aplikasi. Itu dia. Kita mau kemana dianterin 200.000 jadi bos.
Ganti-ganti lagi. Ganti-ganti. Pas kita ketemu drivernya bilang sesuai aplikasi bos, ya Iya, pasti. gocap doang sebut bos, keren. Iya. Jadi disederhanakan aja, bikin sulit itu pikiran kita sebenarnya. Sesuai map ya. Duduknya di belakang. Ya, gantung doang kita. Asik bener. Hah? Mobil sendiri kita jangan ngerokok. Ya tahu diri aja, itu biar senang di mobil orang masa ngerokok, kan nggak pantas juga. Kalau dia punya ngerokok. Gitu, jadi nggak usah. Bos gocap dah, gitu. Bang, kita kayak mau bikin rumah mewah, nggak usah. Bikin rumah mewah itu sekarang umpama kita butuh rumah mewah yang ada kolam renangnya 5 miliar. Sampai kapan orang kayak kita bisa punya rumah 5 miliar? Nggak bisa. Udah, kita bikin grup aja, beli 5, 10, kita sewa villa yang 5 kamar, sekarang 1 juta. Waduh, November. itu tiap bulan aja kita pergi, itu cuma 12 juta. Kali 10 tahun baru 120 juta. Rumah kita udah macem-macem. Ganti-ganti. Kagak perlu ngerawat. Waduh, kolam renang. Ente mau berenang dari pagi sampai sore kembung perut ente, bebas itu, dengan yang larang. Nggak usah. Nggak usah ngebayangin pengen punya rumah gede, ngerawatnya mahal, perlu pembantu segala macam. Udah sewa villa aja. Ya pengen awet 3 hari kita nginep, asal kuat aja. 10 juta udah aman itu, kita keluarga mah yang 3 kamar. Mewah udah. Beuh, Mencapai. bahagia. Nah, silakan bergabung dengan grup ngademin pikiran. Jos. Itu pola yang kita bangun supaya sederhana, kan hidup itu nggak susah amat. Iya, 1 juta aja kita udah angkop-angkop, seneng betul itu. Main biliar. Gaple mie 2 bungkus. Apa mesen obat kuat. Kawan bawa bocah. Coba lihat. Masya Allah. Salah lagi obat minyaknya. Salami. Ya gimana aja pakai. Kita pakai bikin rumah sendiri, coba bayangin berapa biayanya. Rumahnya itu juga, besok dia bocor, udah rehab. Wah, capek hidup kita tuh. Dan mendingan begitu. Romli. Ya. Ya Allah, banyakin panggilan ya Allah. Dia bisa bayar. Ya, doanya jelek. Mana kata anak kusir jangan lah. Iya. Itu mah namanya dakwah jadi profesi. Itu mah. Makan lu kata anak kusir. Yang ada 2. Namanya itu. Fa innahu laisa bi khairin mahdin wala huwa syarrun mahdun. Harta itu tidaklah baik secara keseluruhan dan juga tidak buruk secara keseluruhan. Bal huwa sababul amrani jami'a. Tetapi dia bisa menjadi sebab 2 perkara sekaligus. Wa ma hadza wasfuhu fayumdahu taratan wa yudammu ukhra. Dan bagaimana saja sifatnya itu harta, dia bisa terpuji dan dia juga bisa tercela. Kalau dapatnya baik, menggunakannya baik, ya dia terpuji. Kalau cara dapetinnya buruk dan penggunaannya salah, ya dia tercela. Atau ketika mencarinya lupa dengan Allah, ya mengabaikan hukum-hukum Allah, dan dia lupa juga kewajiban. Mending jadi direktur kali timbang ngojek doang pakai nggak ada waktu sembahyang, kan kebangetan. Direktur 7 kali rapat sehari, meeting. Lah ngojek dia bisa berhenti kapan aja pakai sembahyang, pun tolol bener. Kira-kira begitu. Staf khusus. Tapi memang biasanya itu katanya dia perempuan begitu dunia banyak, udah nggak banyak pikiran, kan masih kusut pikiran gua. Lah kusut dan direktur kali. Ya makanya tergantung orangnya juga pada akhirnya menyikapi harta itu kayak apa. Bahwa kita semua pengen jadi orang kaya, iya. Pengen punya banyak duit juga, iya. Tapi kalau kira-kira akan menjadi fitnah, ya
Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan. Jadi bahasa saya kan nggak penting kayanya, yang penting bahagianya. Ya kan? Kaya untuk bahagia. Sekarang kalau bisa bahagia tanpa kaya, kenapa susah harus kaya? Bahagia Wallahu a'lam. Bahagia ya, bahagia ya, Orang pernah bahagia ya, Bahagia. bahagia, bahagia. Malam ini kita bahagia.